Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Artis Ashanty dikonfirmasi kembali positif COVID-19 usai pulang dari liburan di Turki. Selain Ashanty, Satgas COVID-19 menyatakan 7 dari 13 anggota rombongan keluarga Ashanty juga positif COVID-19. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami dari luar studio Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto. Selamat malam, Mbak Heri. Kapan sebenarnya Satgas COVID-19 ini mengetahui Ashanty dan 7 anggota keluarganya positif COVID-19? Iya, di karantina, begitu memasuki karantina beberapa jam kemudian, itu di tanggal 5 ya, itu dinyatakan hasil PCR-nya positif. Sebenarnya ada 15 orang dalam satu pesawat itu yang positif, 6 diantaranya itu adalah anggota keluarga dari pesohor ini. Kemudian kenapa menjadi 8? Karena ada pada penerbangan sehari setelahnya, itu ada 15 orang anggota keluarga dalam satu rombongan, 2 orang positif. Jadi total memang 8 orang. Jadi ini bertahap ya kedatangannya, Mas. Tetapi intinya mereka berlibur di tempat yang sama, kemudian dari Turki ya, selama beberapa pekan lalu, dan tanggal 5 dan 6 itu mereka kembali memasuki Indonesia dan sebagian di antara mereka dinyatakan positif. Ya. Dari total belasan anggota keluarga Ashanty, 7 yang positif, demikian Pak? Boleh digarisbawahi sekali lagi? 8. Jadi 8, sama yang Mas sebutkan tadi, jadi 8 dong total. Total dari satu keluarga yang bepergian bareng ya, itu ada keluarga Semenda juga gitu. Oke, terdeteksi positif saat di bandara, apakah langsung melaporkah Ashanty atau diketahui oleh petugas langsung? Ya, saya ingin jelaskan bagaimana prosedur karantina itu terjadi ya. Sejak pertama dilakukan screening, pengukuran suhu, kemudian dilakukan tes PCR, kemudian diproses imigrasi, pengambilan bagasi, baru kemudian mereka dibawa ke hotel yang dipesan ya, di salah satu hotel di Sudirman. Kemudian ketika tes PCR itu dilakukan, memang hasilnya tidak langsung bisa diterima saat itu juga, perlu waktu sekitar 3 jam, sehingga diketahui positif itu ketika sudah berada di hotel karantina. Ini dilakukan sebenarnya untuk menghindari penumpukan juga dan menghindari terjadinya potensi penularan ketika banyak orang berkumpul di satu tempat. Begitu, Mas. Lantas dari hotel, setelah diketahui hasil tes PCR-nya adalah positif, kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit mana, Pak? Iya, ada beberapa rumah sakit rujukan. Saya tidak menyebutkan nama rumah sakitnya, tetapi salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan, karena memang rumah sakit rujukan COVID ini, terutama yang untuk probable Omicron ya, dari pelaku perjalanan luar negeri ini belum begitu banyak, sehingga Kemenkes harus memastikan. Salah satunya yang sudah pasti adalah di Rumah Sakit Atlet, Wisma Atlet ya, sama Sulianti Saroso. Kemudian ada juga Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Siloam, kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Cengkareng, dan ada beberapa lagi rumah sakit swasta yang sudah menjadi rujukan saat ini. Iya, tapi apakah untuk Ashanty dan keluarganya ini biayanya ditanggung oleh negara untuk biaya karantina, Pak? Iya, saya belum bisa memastikan, tapi rasanya mereka juga harus berhitung, karena ini adalah konsekuensi dari tindakan mereka yang sudah disarankan untuk menahan diri terlebih dahulu ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bepergian ke luar negeri, apalagi untuk liburan yang masih ditunda, agar kemudian kembali itu tidak menimbulkan persoalan, karena memang kasus di luar negeri ini sedang tinggi-tingginya. Hari ini kasus harian mencapai 2,2 juta, dan sejak 2 pekan terakhir itu pesawat-pesawat yang dari Turki itu memang kita mendapati banyak mereka membawa virus gitu. Pernah sebelumnya dalam satu pesawat ada 17 penumpang juga yang dinyatakan positif
ketika memasuki Soekarno-Hatta. Demikian. Apakah sudah bisa dikonfirmasi varian COVID-19 yang diidap atau menginfeksi Ashanti dan keluarganya? Apakah ini varian Omikron, Pak? Sejauh ini belum ya, karena memang COVID-nya sudah diketahui dari hasil tes PCR, tetapi kemudian dari genome sequencing-nya kan memerlukan waktu ya 3 sampai 5 hari ke depan. Tetapi karena sekarang sedang terjadi outbreak ya untuk varian ini, memang pelaku perjalanan itu harus dicurigai begitu membawa virus yang memang sejauh ini dikenal lebih cepat menular ya dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Iya, apalagi Turki menjadi salah satu negara yang penduduknya banyak terpapar varian baru Omikron ini, Pak ya. Iya, Turki memang menjadi salah satu sekarang kasusnya juga sedang tinggi. Hampir semua negara-negara Eropa sebenarnya memang kasusnya sedang tinggi. Kita tahu di Perancis, misalnya di Inggris itu kasusnya sudah di atas 200.000 per hari. Jadi kita memang harus benar berhati-hati. Jadi tempat yang lebih aman sekarang sebenarnya di Indonesia ya. Kalaupun kita terpaksa bepergian, berwisata gitu. Kami ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa jangan sampai keputusan itu terlalu mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhitungkan risikonya, risiko buat dia dan keluarganya, juga risiko buat orang lain jika sampai kemudian tertular dengan virus yang sangat menular ini. Iya. Dari 8 orang yang terpapar ini, apakah termasuk anak-anak dari Ashanti, Pak? Sejauh yang saya lihat ya, berdasarkan nama mereka, karena ada nama belakangnya, sejauh ini tidak ada. Semuanya nama yang berbeda gitu ya, kalau disebut sebagai anak-anaknya kayak gitu, seperti itu. Tetapi ada dari keluarga semendanya yang ada gitu, yang di penerbangan hari berikutnya ya, dan mereka saat ini juga sama sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut, terutama sebenarnya kontak erat di dalam satu keluarga, kemudian juga di satu pesawat, karena kita tahu penerbangan dari Turki itu memerlukan waktu belasan jam ya untuk di sana. Jadi memang kita harus benar-benar berhati-hati, tidak saja melakukan kontak erat terhadap para penelusuran kontak erat pada penumpang, tetapi juga memastikan petugas-petugas yang di garda terdepan nih, petugas-petugas karantina, kemudian petugas bandara, petugas imigrasi, mereka itu tidak sampai harus tertular ya dari pelaku perjalanan. Karena masyarakat kita juga tahu dalam 2 hari terakhir ini kasus harian kita yang sekitar naik ya 400 menjadi 500, itu lebih dari separuhnya memang berasal dari para pelaku perjalanan. Anda bisa lihat juga keterisian di rumah sakit atlet darurat ya, darurat atlet COVID itu 1.300 hari ini, ketika di hari pertama ketika Omikron ditemukan, waktu itu hanya 146. Jadi kenaikannya hampir 9 kali lipat dalam periode sejak ditemukannya kasus pertama ya Omikron di Indonesia. Luar biasa cepat dan banyak peningkatannya, Pak ya. Terkait dengan penelusuran, Pak Heri, bagaimana sejauh mana penelusurannya atau tracingnya, apalagi terkait dengan 8 keluarga Ashanti ini, sejauh mana ini tracingnya? Ya, tentu saja karena anggota keluarga yang ikut dalam rombongan tersebut sedang dikarantina, pengawasannya sedang dilakukan secara intensif. Jadi yang untuk entry testnya negatif itu untuk sementara dikarantina di hotel yang mereka pilih sambil dilakukan tes berikutnya untuk memastikan mereka tidak tertular. Nanti waktu exit test lagi juga bisa dilakukan tes ulang di hari ke-7 dan dipastikan mereka negatif. Kita berharap tentunya mereka negatif, sehingga kita bisa lebih fokus kepada sebagian anggota keluarga atau penumpang yang tertular saja, Mas Alfa. Baik, Pak Heri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV. Salam sehat selalu.